Waktu dan tempat kami persilakan pada Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam untuk baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Lalu kita bicara menilik bangunan di surga. Di dunia ini, manusia berlomba-lomba untuk memiliki rumah yang paling indah. Di tempat yang paling strategis. Dia akan panggil desainer yang handal. Dia akan gaji arsitek yang hebat demi mewujudkan cita-cita dia memiliki rumah yang paling indah. Dari mulai bentuk rumahnya, tinggi rumahnya, bagaimana ventilasi udara itu benar-benar dinikmatin oleh orang-orang yang tinggal di dalam. Sebuah angan-angan yang diinginkan oleh manusia dan mereka ingin mewujudkan. Bagaimana dengan surga Allah Azza wa Jalla? Di mana Allah telah menciptakan bagi mereka yang masuk ke dalamnya rumah-rumah, istana-istana, bangunan-bangunan yang gak kebayang sama manusia. Silahkan engkau lihat rumah yang paling indah di muka bumi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat meletakkan pecut bagi kalian di surga. Tempatnya itu. Biasanya orang di rumah ya, di masa lalu itu, subhanallah mereka mengendarai onta, kuda, sehingga mereka memerlukan cemeti. Biasanya mereka akan letakkan mungkin di depan rumah mereka, agar memudahkan untuk mengambilnya tatkala keluar rumah. Itunya aja lebih baik dari dunia dan isinya. Kalau sekarang ada orang beli marmer onik untuk lantai rumahnya seharga 300 juta atau 300 miliar, itu masih kalah dengan satu tempat cemeti di surga Allah. Tapi kebanyakan kita terpesona dengan bangunan yang ada di dunia. Lalu kita memikirkan untuk mencontohnya. Dan lupa. Kalau engkau punya kesempatan untuk memiliki puluhan kali lipat, ratusan kali lipat, jutaan kali lipat lebih indah dari apa yang kau lihat. Allah berfirman di surat Al-Insan ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila engkau melihat keadaan di surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Masya Allah. Berbagai macam kenikmatan yang sebagiannya sudah kita bahas. Dan kerajaan yang besar. Nggak akan kebayang. Ahibati fillah.
Allah Azza wa Jalla berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Para pekerja keras. Di dunia ini, para motivator itu, ketika memotivasi peserta seminar atau workshop, mereka akan memotivasi orang-orang tersebut untuk kerja keras, untuk bersungguh-sungguh. Akan disampaikan kepada mereka, tidak ada kelezatan tanpa kelelahan. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan dan pengorbanan. Padahal apa sih yang dicari? Kita tuh kalau punya uang 100 miliar. Ya Allah. Ya. Entah antum mungkin serasa nggak berjalan di atas bumi lagi dengan uang tersebut. Dan antum untuk meraihnya benar-benar melakukan sebuah kegiatan, aktivitas yang tidak sedikit. Malam jadi siang, siang jadi malam. Nggak peduli lagi sama istirahat. Karena mereka hendak meraih yang namanya kenikmatan dunia ini. Allah berjanji. Buat siapa? Buat yang beriman. Laki-laki atau wanita. Di surat At-Taubah. Ayat 72. Nah, silahkan dibaca. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar, itulah kemenangan yang agung. Barakallahu fikum. Allah sebutkan wa masakina thayyibatan. Tempat-tempat tinggal yang baik di surga yang kekal dan abadi. Allah mengatakan waridwan. Dan Allah akan memberikan kepada mereka keridhaannya. Yang tentunya itu lebih besar dari kenikmatan yang mereka rasakan. Hebati fillah. Ya, kalau bicara surga, taman-taman, kebun-kebun yang indah dengan buah-buahan yang telah disiapkan di dalamnya. Ini akhir tahun Masehi ini. Orang sudah memikirkan untuk berlibur. Dia akan cari tempat rekreasi yang menyenangkan. Dia mulai searching tentang hotel yang terdekat dengan tempat yang enak. Dia lihat harganya. Ada bentuk kamarnya, bagaimana ranjangnya, seperti apa, view-nya seperti apa. Kenapa? Karena dia ingin istirahat. Sepanjang tahun dia bekerja, dia ingin merasakan, ya sedikitlah bersama keluarganya 3 hari, 4 hari, 5 hari. Sedangkan di surga, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Mereka berada di rumah-rumah, di bangunan-bangunan yang indah. Ada satu kamar. Ada yang modelnya rumah mungkin, ya, villa. Ada yang mungkin sampai 100 juta semalam. Ada yang 150 juta semalam ya. Dia harus mengeluarkan uang banyak hanya untuk merasakan kamar yang indah itu atau rumah yang nyaman itu 1 malam. Sedangkan Allah berjanji, khalidina fiha, selama-lamanya engkau di sana. Di tempat-tempat yang nyaman itu selama-lamanya. Bukan 3 hari, bukan 1 tahun.
Gimana bangunan rumah-rumah yang disediakan itu? Yang kata Allah, wa masakin thayyibah, tempat-tempat tinggal yang baik itu kayak apa modelnya? Terbuat dari apa? Kalau antum datang ke, ya mungkin istananya raja-raja yang ada di dunia ini, mungkin antum akan kagum melihat temboknya, melihat tamannya, melihat hiasannya, ukirannya, kursinya, kasurnya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Menjelaskan tentang bangunan surga. Dari apa sih? Kalau arsitek, dia akan memberikan arahan kepada pemilik rumah, harus dengan batu bata yang seperti ini, besinya seperti ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan hadis ini sahih. Beliau bersabda alaihi salatu wassalam, al-jannatu bina'uha labinatun min fiddah wa labinatun min dhahab wa milatuha al-miskul asfar wa hasba'uha al-lu'lu' wal yaqut wa turbatuha az-za'faran. Man dakhalaha yan'am wa la yab'as wa yakhlut wa la yamut la tabla thiyabuhum wa la yafna shababuhum. Bangunan di surga itu tersusun dari batu bata, emas dan perak. Emas dan perak. Kalau kita sekarang melihat lantakan emas itu ditumpuk untuk disimpan, di sana bangunannya tersusun dari batu bata emas dan perak. Sekarang ada orang yang bikin rumah dari botol bekas. Ada yang bikin batu bata dari plastik-plastik. Mungkin sekarang sudah ada batu bata yang ringan katanya, yang bagus dan kuat. Di sana batu batanya itu emas dan perak. Udah antum bisa bayangin. Bagaimana ketika bangunan itu tinggi? Berapa ribu, berapa ratus ribu batu bata yang harus dikeluarkan. Mau engkau membayangkan batu bata yang kecil? Sekarang ada batu bata yang gede. Semuanya emas dan perak. Kemudian beliau mengatakan, milatuha, adonan yang merekatkan antara dua batu bata. Kita lihat batu bata itu direkatkan dengan adonan semen, biasanya bercampur kapur, pasir ya. Di sana yang merekatkan itu adalah al-miskul alfar. Misik. Parfum misik yang semerbak bau. Supaya nggak ada yang berpikir, oh misik murahan, digunakan untuk lemnya. Misik yang wangi sekali. Jadi kalau batu batanya emas dan perak, nggak perlu luluh untuk menutupinya. Memang benar-benar seperti lem. Tersusun rapi. Kemudian wahasba'uha. Adapun hasba, ini kerikil. Batu yang kecil-kecil. Batu yang kecil-kecil di sungainya. Antum sekarang kalau berangkat ke sungai, ngelihat batunya itu emas. Allah, orang akan berebut ya. Tapi ketika bangunan antum sudah emas dan perak, antum akan tenang. Di sana kerikilnya itu seperti mutiara dan yakut. Seperti mutiara dan berlian. Kerikilnya. Baik yang di sungai surga, atau yang berada di halaman rumahmu, atau yang ada di jalanan. Tatkala bertemu dengan kerikil, maka kerikilnya mutiara dan permata.
Kemudian tempat tanahnya. Apakah seperti tanah yang kita lihat di dunia ini? Yang warnanya hitam. Yang kadangkala ya ada aroma yang tidak nyaman. Kata Nabi SAW tentang tanahnya yang engkau akan injak di sana. Yang engkau akan lewati dengan kendaraanmu, dengan kakimu. Za'faran. Za'far. Apa kata orang Indonesia? Saffron. Saffron. Jadi warnanya itu, kalau orang Arab mau masak nasi yang warnanya bagus sekali, mereka akan kasih saffron. Za'faran itu. Jadi mungkin antum bisa lihat nanti nasi mandi dengan za'faran. Warnanya itu ada kuning, ada oranye, ada merah, ada putih. Seperti itu tanahnya nanti. Para ulama menjelaskan gimana ketika tanahnya itu berwarna-warni yang indah. Warna hitam itu untuk neraka. Di sana warna-warni yang indah. Kemudian tumbuh pohon yang berwarna hijau. Di halaman rumah antum. Sekarang Anda bisa melihat jamaah. Orang-orang itu supaya bunganya kelihatan bagus, bunganya warnanya hijau, dikasih bebatuan kecil-kecil. Warnanya putih, apa? Supaya kelihatan elegan. Nanti di sana tanahnya semua kayak gitu. Man dakhalaha, yang masuk ke sana, yakhlut wala yamut. Kekal dan tidak mati. Bukan 3 hari ke puncak. Bukan 3 hari kau sewa hotel yang mewah. Enggak, selama-lamanya. Kemudian pakaian mereka enggak akan usang. Enggak ada. Untuk melihat nih batik anak, ya kalau lama dipakai akan mengkeret. Kadangkala ini kancingnya udah lepas. Ada benang-benang yang mengelupas atau terlepas. Ini pakaian di dunia. Tapi di sana pakaiannya tidak akan usang. Mereka akan tetap muda. Nggak jadi tua. Nggak ada capek di sana. Hibbati fillah. Itu bicara bangunannya. Modelnya bangunan di surga itu kayak apa? Di dunia ini kan kita melihat manusia itu ketika membuat rumah, ada yang ingin rumah lebar, nggak tingkat. Tapi ada juga manusia yang ingin punya rumah-rumah yang tinggi. 5 tingkat, 10 tingkat, bahkan di masa sekarang ini manusia berlomba-lomba untuk membuat bangunan yang tertinggi di dunia. 1 kilometer. 1,3. Mungkin 1,5. Mungkin mereka akan bikin bangunan yang lebih tinggi dari itu. Ya. Nanti di surga Allah kasih. Allah berfirman di surat Saba ayat 37. Nah. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi atau dalam surga.
Barakallahu fikum. Ghurafat. Kita akan lihat namanya ghurafat. Di sini diterjemahkan tempat-tempat yang tinggi. Yang pertama, di awal ayat ada peringatan dari Allah. Bukan hartamu, bukan anak-anakmu yang dapat mendekatkan dirimu kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa? Amal saleh. Nah, beriman dan beramal saleh. Mereka akan mendapatkan balasan berlipat ganda dengan amalan yang mereka kerjakan. Wahum fil ghurufati amin. Mereka berada di ghurfah dalam kondisi aman, tentram, nggak takut COVID-19, nggak takut diusir, nggak takut habis kontrakannya, nggak ada. Dan mereka tidak takut dengan kematian, mereka benar-benar aman di sana. Bagaimana bentuk kamar-kamar yang tinggi ini, tempat-tempat yang tinggi ini? Allah jelaskan di surat Az-Zumar tentang bagaimana modelnya supaya antum bisa bayangin ya. Cuma perlu diketahui bahwasanya yang ada di surga dibandingkan dengan yang ada di dunia ya cuma namanya doang. Kalau hakikatnya tentu akan lebih indah. Silakan dibaca di surat Az-Zumar ayat 20. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Terjemah ghuraf. Kamar. Ibnu Katsir mengatakan qusur, istana yang tingkat-tingkat. Yang tinggi sekali. Itu janji Allah. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Rasulullah SAW mengatakan, Inna fil jannati ghurafan. Sesungguhnya di surga itu, tadi ada istana-istana, ada kamar-kamar yang bertingkat-tingkat. Tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Yang istana dan kamar-kamar ini, dalamnya bisa dilihat dari luar, luarnya bisa dilihat dari dalam. Gimana jemaah? Ana ketika berada di kamar ini, Ana hanya dapat melihat yang di ruangan ini. Luarnya gimana? Antum nggak kelihatan. Orang yang di luar akan kelihatan dengan yang di dalam. Enggak. Ya bagian luarnya aja yang dia akan lihat. Tapi nanti di surga, kamar-kamar istana-istana itu, subhanallah, entah seperti apa indahnya. Faqama a'rabiyun. Orang Badui langsung bertanya. Berdiri mengatakan, liman hiya ya Rasulullah? Buat siapa istana yang seperti itu? Kamar-kamarnya seperti itu buat siapa itu? Kata Nabi SAW, liman atabal kalam. Buat orang yang kalau ngomong baik. Yang pertama. Kalau ngomong baik. Wa'at amat ta'am, dan suka berbagi makanan. Suka berbagi kepada orang yang memerlukan. Wa'ada masyam, dan dia senantiasa puasa. Puasa sunnah. Wa shalla bil-lail wan nasu niyam. Dan dia sholat malam tatkala orang-orang tidur. Engkau kalau kepingin punya istana tuh, yang bisa dilihat dari dalam dan luar, kumpulkan 4 perkara. Yang pertama,
ngomong yang baik. Yang kedua, berbagi sama orang. Makanan atau yang lainnya. Yang ketiga, puasa, sunnah. Yang keempat, sholat malam. Subhanallah jemaah. Kayaknya nggak terlalu sulit kan? Tapi akan menjadi sulit kalau Allah tidak memudahkannya buat kita. Sebagian kita dari 4 ini ada yang bisa, ya Allah Ustaz, ana ini, alhamdulillah Ustaz, ana bisa jaga ngomongan bisa. Cuma, ana kok sulit sholat malam Ustaz ya. Ada yang bisa jaga omongan, sholat malam, puasa, tapi nggak bisa berbagi. Kenapa? Maafi fulus. Nggak punya duit. Nggak harus engkau orang kaya berbagi. Apalagi Nabi SAW mengatakan berbagi makanan. Kemudian di hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ini tentang sifat tadi istana-istana yang modelnya kamar-kamar yang bertingkat-tingkat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna ahlal jannah la yatara'awna ahlal ghuraf min fawqihim kama tatara'awna al-kawkab ad-durri al-ghabir fil uqfuqi min al-mashriqi aw al-maghrib." Sesungguhnya ahli surga akan saling melihat terhadap ahli ghuraf yang punya kamar-kamar yang tinggi itu, yang ada di atas mereka. Kamarnya tinggi. Berapa kilo? 1 kilo? 1000 meter? 2000 meter? Kata Nabi SAW, seperti kalian melihat bintang-bintang yang bercahaya yang tenggelam di ufuk timur atau barat. Ada bintang yang terang sekali. Melihatnya seperti itu saja. Seperti apa tingginya mereka? Gimana naiknya mereka ke sana? Subhanallah, nggak kebayang untuk kalau bicara surga Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat di dunia ini, nah, sebentar, anak izin angkat telepon ini. Assalamualaikum. Betifillah. Kalau kita lihat di dunia, orang kalau mau naik ke kamar-kamar yang tinggi, seperti di hotel ya, dia mungkin ada di lantai 50. Kayak kalau kita ke Mekah, ya Allah, ngantrinya lama. Nanti liftnya itu nggak langsung. Pindah lagi ke lift sini, pindah lagi ke lift sini. Bagaimana dengan di surga Allah Azza wa Jalla? Entah mereka naik dengan apa. Tapi pernah ada seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mengatakan, "Ya Rasulullah, afil jannah faras?" Apakah di surga itu ada kuda? Apakah di surga itu ada kuda? Apa kata Nabi SAW? Idza udkhiltal jannah. Kalau engkau dimasukkan ke surga. Utita bi farasin min yaqutatin hamra. Akan didatangkan kepadamu seekor kuda yang tercipta dari berlian. Atau tercipta dari permata, permata. Warnanya merah. Lahu janahan, yang dia memiliki 2 sayap. Subhanallah. Ini kuda punya 2 sayap. Terbuat dari permata atau berlian merah. Yatiru bika haitsu tasya. Dan dia akan terbang membawamu kemanapun kau mau pergi. Jadi ketika mau berangkat,
ke kamar-kamar sana. Allah sediakan segala fasilitas. Ketika Nabi mengatakan, litafaduli ma bainahum. Karena memang penghuni surga itu bertingkat-tingkat kedudukannya. Jadi mereka yang mendapatkan tempat-tempat yang tinggi itu, yang seperti bintang tadi, bintang kejora, bintang yang ada di ufuk barat atau ufuk timur. Itu benar-benar sebuah kedudukan yang tinggi. Para sahabat berkata, Ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Wahai Rasulullah, itu sepertinya tempat-tempatnya para nabi. Nggak akan ada yang bisa ke sana kecuali mereka. Beliau mengatakan, bala. Enggak. Bukan hanya untuk para nabi itu. Bukan tempat yang khusus buat para nabi. Tapi kata Nabi SAW, walladhi nafsi biyadihi. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Tempat-tempat itu diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para utusannya. Rawahul Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Antum harus bayar berapa untuk mendapatkan tempat seperti itu? Sekarang nih di dunia, antum kalau mau ke Burj Khalifah yang ada di Dubai itu sana, anak pernah dari luarnya doang. Tadi kita melihat memang bangunan ini menakjubkan sekali ya. Tinggi sekali itu bangunan. Sehingga kita berada di bawahnya melihat ke atas. Ya Allah. Itu harus bayar mahal ke sana. Antum harus datang bawa. Mungkin pakai mobil. Nah, dari Indonesia pakai pesawat dulu ke sana. Berapa yang antum harus keluarkan hanya untuk naik ke tempat itu? Ini Allah berikan kepada. Syaratnya apa? Beriman kepada Allah dan membenarkan para utusannya. Alhamdulillah. Iya, dan di sana selain istana dan kamar-kamar yang baru saja kita sampaikan, di sana itu ada tenda. Orang itu kadangkala ya dia ingin berfantasi ya. Dari tempat yang seperti itu ke tempat yang lainnya. Ada model istana yang sendirian. Di mana Rasul SAW pernah menyebutkan. Aku pernah masuk ke surga. Dan aku melihat ada istana yang bagus sekali. Lalu kata Nabi SAW. Aku ingin masuk, ingin lihat ke dalamnya. Aku bertanya. Liman hadha? Ini istana punya siapa? Dikatakan. Li Umar bin Khattab. Milik Umar bin Khattab radhiyallahu. Lalu aku nggak jadi masuk, kata Nabi SAW, karena aku ingat Umar ini orangnya pencemburu. Umar menangis tatkala itu mengatakan, "Alaika agharu ya Rasulullah." Gimana aku cemburu kepadamu ya Rasulullah? Enggak lah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sambil menangis. Subhanallah, Umar tuh udah ada istananya menunggu dia. Kalau bicara tenda-tendanya, Allah mengatakan di surat Ar-Rahman ayat 72. Silakan dibaca. Hurum maqsuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Allahu Akbar. Di kemah-kemah, jemaah. Terbayang ya. Kalau sekarang kita berkemah, berangkat ke gunung dulu, bawa tuh tenda. Mungkin kita beli tenda yang paling bagus, yang paling mahal. Ya. Kita akan lihat bagaimana tenda-tenda di surga. Yang sangat menakjubkan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Dari Abdullah ibn Qais. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-khaymatu durratun mujawwafah. Tuluha fis sama'i 30 milan. Fi kulli zawiyatin
minha lil mu'min ahlun la yarahumul akharun. Qala Abdul Samad bin Harith an Abi Utsman 60 milan. Baik. Tenda yang ada di surga itu tercipta dari satu mutiara yang berongga. Satu mutiara yang berongga. Bayangin ya, kalau kita lihat kan mutiara itu biasanya diobangin gitu ya. Di sana tercipta dari satu mutiara yang berongga, yang panjangnya ke langit. Ada dua riwayat mengatakan 30 mil. Dan riwayat lain yang mungkin dikuatkan dengan riwayat Imam Muslim 60 mil. Kira-kira 90 kilometer. Tingginya 90 kilometer. Kita tahu orangnya besar-besar di surga. Nah, Allah berikan tenda seperti itu. Di setiap pojokan tenda, ada istri-istri buat orang yang beriman. Yang gak kelihatan sama yang lainnya. Itu tendanya kayak gitu, jemaah. Di riwayat Muslim dikatakan, yatufu alaihimul mu'min fala yura atau fala yara ba'duhum ba'd. Ya, orang beriman datang ke istrinya yang ini, yang sana nggak kelihatan. Jadi benar-benar di sana mereka merasakan wanita-wanita surga, tapi tidak seperti na'udzubillah yang terjadi di dunia ini dari seks bebas yang dikerjakan oleh orang-orang fasik. Kalau ada yang mengatakan dulu pernah ada ustaz mungkin yang salah ngomong, di sana itu pesta seks, lah. Enggak. Di sana tempat yang mulia. Mereka menghubungin istri-istri mereka yang halal. Tanpa dilihat sama perempuan lainnya. Tanpa dilihat sama perempuan yang satunya. Walaupun mungkin dia memiliki 70 bidadari. Semua sendiri-sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan di ujung-ujung tenda itu, ada keluarga mereka. Ya bayangin ya. Kalau sekarang tingginya 60 mil. Kemudian di riwayat Imam Muslim dikatakan tentang lebarnya. Dikatakan lebarnya 60 zira'an. Lebarnya juga 60 mil. Jadi bulat memang dia itu ya. Dan mereka keliling ke sana tanpa ada yang melihat satu sama lainnya. Jadi benar-benar terjaga mereka. Sallallahu ala nabiyyina wasallam. Kemudian, kalau kita sudah bisa kebayang tuh dengan itu tenda, maka antum akan memandang tenda di dunia semahal apapun. Ya kalau kita lihat bangunan yang paling tinggi aja di dunia sekarang, baru 1 kilometer lebih mungkin. Anggap mungkin nanti ada yang 2 kilometer. Anggap nanti ada yang 3 kilometer. Kalau kita bicara gunung tertinggi di dunia, puncak Everest itu berapa? 8.000. Everest itu 8 kilo. Ini tendanya penghuni surga situna milan. 60 mil jemaah. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang beriman, yang saleh, apa yang tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Gimana mau terbetik? Yang kita lihat itu gunung paling tinggi itu hanya 8.000. Ini tendanya. Situna mila. Fis sama, kata Nabi SAW. Tingginya 60 mil. Ahibati fillah.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Jibril datang menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah. Nih, Khadijah. Lagi datang dia. Qad atat ma'aha ina'un fihi idamun wa ta'am. Kita tahu Khadijah ini orang kaya raya. Bagaimana akhirnya dia berjuang bersama Nabi SAW. Menyokong, mendukung, mensupport dengan segala yang dimiliki Khadijah. Demi tegaknya dakwah ini. Suatu hari Nabi lagi duduk sama Jibril. Datang nih Khadijah. Bawa wadah. Isinya lauk pauk dan makanan. Fa'idha hiya atatka. Kalau dia datang sampai ke tempatmu ini. Faqra alaiha salam min rabbiha. Sampaikan kepada dia bahwasanya Rabbnya kirim salam. Allah kirim salam sama Khadijah. Wa minni. Dan sampaikan kepada dia, aku juga kirim salam. Wa basyirha. Dan berikan kabar gembira kepada dia. Bi baitin fil jannah. Min qasabin. La sakhaba fiha wa la nasab. Dengan sebuah rumah. Buat dia di surga. Yang tercipta dari mutiara. Dari satu mutiara. Di situ tidak ada omongan-omongan yang menyakitkan hati. Nggak ada teriakan-teriakan. Ya, yang melukai hati. Nggak ada. Karena selama hidupnya Khadijah. Dia mendengar bagaimana orang-orang mencela suaminya. Rasulullah SAW. Memaki suaminya. Di samping rumahnya. Mungkin di depan rumahnya. Mungkin di pasar. Tapi dia bersabar. Menghadapi semua itu. Dan Allah berikan janji. Dengan sebuah rumah yang terbuat dari mutiara buat Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Ana rasa kita cukupkan di sini. Sebenarnya anak ingin membahas isi dari kamar-kamar tersebut ya. Isi ruangan-ruangan yang ada di dalam surga. Bagaimana kursinya, bagaimana mejanya, bagaimana gelasnya, bagaimana garpunya. Kemudian bagaimana sofa-sofa mereka. Terus tempat kumpul mereka. Dan insya Allah mungkin kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Mungkin ada sedikit waktu sampai jam 10 untuk tanya jawab. Anda persilahkan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz. Kami sampaikan pada Ustaz Dr. Syafiqi Salamah. Ustaz Hafizahullah Ta'ala. Atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma amin. Kami panggil langsung Ummu Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik, Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Berkait ini karena Ustaz buru-buru, ana buru-buru juga ya Ustaz. Naam. Kalau ini nyambung nggak apa-apa ya Ustaz ya di minggu depan. Insyaallah. Ini Ustaz, kaitan dengan masuk surga, bagaimana hukum pemilu memilih pemimpin dengan demokrasi, di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi, seharusnya kan Allah Ta'ala. Dan bagaimana hukum aparat negara demokrasi yang membantai 6 remaja muslim yang masih ada tauhidnya. Dengan alasan mempertahankan diri. Tapi tidak ada buktinya. Padahal jika itu pun benar untuk mempertahankan diri, kenapa harus dibunuh? Bisa dilumpuhkan saja dengan menempel kaki. Dan apa hukumnya memborgol dan memenjarakan ulama? Walaupun ada amalan bid'ahnya seperti maulud Nabi, dengan alasan tidak mematuhi protokol kesehatan saja. Sementara selama kegiatan pilkada lebih daripada itu. Dan bagaimana sikap ulama Ahlussunnah dengan kondisi ini? Apakah tidak bisa mengirimkan utusan perwakilan untuk klarifikasi dan menasihati penguasa negara demokrasi ini? Jazakallahu khairan Ustaz. Insyaallah, barakallahu fikum. Kayaknya pertama pertanyaan ini tidak ada hubungannya sama kajian kita hari ini. Makanya sebenarnya Ana lebih
mengutamakan pertanyaan yang berkaitan dengan tentang bangunan-bangunan yang ada di surga. Tunggu sebentar, ana udah ditelepon sama rektor ini. Nah, 5 daqaiq Ustaz. Nah, sampai mana? Baik, berkaitan dengan demokrasi, insya Allah kita semua udah pada tahu bahwa demokrasi bukan dari Islam. Dan ada banyak tulisan kajian yang berkaitan dengan hal itu. Adapun berkaitan dengan kejadian yang terjadi dengan terbunuhnya 6 orang tersebut, ketahuilah bahwasanya kita tuh nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Cerita bisa dibuat, kejadian bisa direkayasa, tapi karena kita memang nggak tahu, maka ya alhamdulillah mungkin akan ada tim pencari fakta yang telah dibuat. Dan juga kita lihat para ulama, ormas-ormas Islam juga mendukung bahwasanya tetap harus ada fakta yang diungkap. Dan kita juga yakin Allah itu nggak tidur. Disinilah peran seorang muslim. Apa sebenarnya terjadi? Kita nggak tahu. Semuanya mengira-ngira. Kalau lisan bisa berdusta, kalau manusia bisa merekayasa, tapi Allah hayyun qayyum. Allah itu maha hidup. Dan Allah tahu dengan apa yang terjadi. Kalau itu keboliman, kata Nabi SAW, innallaha yumhil lil-zalim. Allah itu memberikan tempo kepada orang-orang yang melakukan keboliman. Tapi kalau sudah tiba waktunya, maka Allah akan mengambilnya tanpa ada ampunan buat mereka. Maka tugas kita umat Islam tadi bagaimana mendukung semua upaya untuk diungkapnya fakta yang terjadi sebenarnya. Karena kita tahu negara kita sendiri walaupun tidak berhukum dengan hukum Islam, tapi mereka punya hukum yang harus ditegakkan dalam kondisi-kondisi seperti yang ditanyakan oleh Ibu Ummu Malik tadi ya. Barakallahu fikum. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, afwan Ustaz. Apakah kita bisa berdoa dan berharap untuk meminta surga Firdaus untuk diri kita dan keluarga kita, sedangkan kita di masa lalu adalah orang yang sudah berbuat dosa besar dan sering bermaksiat, dan keluarga kita tidak mengenal ajaran Islam atau sunnah dengan baik sebelum mereka meninggal. Namun sekarang setelah berhijrah, kita selalu memohonkan doa untuk keluarga kita. Semoga bersama kelak di surganya Allah Azza wa Jalla. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Nah, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. La taqnatu min rauhillah. Wa la tay'asu min rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Selama mereka beriman. Selama mereka tidak melakukan kesyirikan. Allah Azza wa Jalla mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman diikuti sama anak keturunan yang beriman juga, maka akan kami kumpulkan mereka pada hari kiamat tanpa mengurangi amalan mereka sendiri. Maka kalau bicara bolehkah kita berdoa? Boleh berdoa. Yang pertama, engkau minta firdaus a'la. Engkau minta supaya mereka yang telah meninggal dunia dari keluargamu diampuni dosa-dosa. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tanggungan-tanggungan mereka dengan orang lain, masalah utang piutang, maka tolong engkau bayarin. Jangan kemudian engkau minta agar bersama mereka di surga dan engkau mengetahui mereka punya tanggungan, mereka punya dosa yang berkaitan sama orang lain, lalu dibiarin. Maka engkau juga harus ada usaha datang ke orang-orang tersebut. Meminta kepada mereka untuk dihalalkan. Mungkin Abah dulu pernah kerja di sini ya. Mungkin ada barang-barang yang diambil Abah tanpa izin. Dengan harapan mereka memaafkan hal itu.
utang piutang dilunasin. Karena kita tahu orang yang mati syahid pun kalau dia punya utang, nggak bisa dia masuk surga sampai utangnya dilunasi. Jadi seperti jangan pernah putus asa. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Minta engkau bersama keluargamu, bersama orang tuamu, kakekmu, orang-orang yang kau cintai. Selama mereka beriman kepada Allah, kesempatan itu ada. Berbanyak istighfar buat dirimu dan buat mereka. Dan mintalah kepada Allah surga firdaus yang tertinggi. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiikum Ustaz. Kemudian kami panggil Al-Ukht Dinda. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ingin bertanya Ustaz supaya lebih singkat. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa siapa yang berhak mendapat atas kamar-kamar tersebut di surga adalah orang-orang yang 4 poin yang tadi sudah Ustaz sebutkan, Ustaz. Nah, apakah memang benar-benar harus keempatnya? Karena tadi kan juga Ustaz bilang, saya bisa berpuasa, saya bisa ini, tapi ada kendala di mana salah satu poinnya tidak bisa dikerjakan secara penuh. Kemudian, seperti kondisinya saya masih mahasiswi Ustaz, di mana suka banyak tugas yang itu mepet deadline, terus banyak menumpuk sehingga harus memakan waktu yang banyak di malam hari. Jadi ketika ingin melaksanakan qiyamul lail itu suka berat sekali Ustaz, karena belum cukup waktu istirahatnya di malam tersebut. Itu bagaimana Ustaz, mungkin nasihat dan penjelasannya. Jazakallah khairan Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Haibati fillah, alhamdulillah. Ya, kalau kita bicara nanti bangunan di surga itu kan semuanya sesuai dengan kadar amalannya. Rumah yang didapatkannya nanti sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Allah mengatakan wali kullin darajatun mimma amil. Bagi mereka derajat-derajat sesuai dengan amalan mereka. Jadi kalau 4 poin tadi tidak semuanya terpenuhi atau orang beda-beda. Ini sholat malam, ini 11 rakaat, kita cuma 3 rakaat. Sodakoh nih fulan Masya Allah. Sodakoh kalau bicara bukan dari jumlah yang besar, tapi dari jumlah apa yang kau miliki. Maka Nabi SAW menjelaskan 1 dirham itu bisa mengalahkan 100.000 dirham. Jadi kalau engkau sebagai seorang mahasiswi, engkau tetap bisa berbagi. Engkau mungkin punya uang saku tiap bulan. Engkau sisihkan. Bagaimana? Ini kan biaya makan anak. Tadi ada amalan puasa. Sehingga makanmu 2 kali. Yang sekali itu disodakoin. Kalau bicara puasa, paling enggak minimal engkau puasa itu 3 hari dalam sebulan. Yang seperti puasa 1 bulan. Jadi orang kalau ngamalin puasa 3 hari itu, Masya Allah, seperti puasa 1 tahun nantinya dia itu. Maka insya Allah tetap bisa dikerjakan. Dan tentunya tadi Anda sampaikan, nggak sama ya. Bangunan rumahnya itu nggak bakal semuanya sama rata. Karena amalannya beda-beda. Sesuai dengan amalan dan kerjaanmu, insya Allah engkau akan mendapatkan. Sehingga dimotivasi. Orang sekarang kalau kepingin rumah dengan lantainya dari marmer, berbeda dengan yang lantainya dari keramik biasa gitu. Dia harus keluar uang lebih. Begitu pula dengan amalan kita. Yang jelas, teruslah beramal. Kalau dikatakan tadi, ya kita ini banyak, mungkin kalau dikatakan oleh Indah tadi mahasiswi ini banyak tugas ya, banyak tugas tapi juga banyak waktu luang sebenarnya. Kadang-kala waktu luang itu pergi tanpa berguna. Hada wallahu a'lam bishawab. Mungkin ke pertanyaan terakhir, Ogi. Kami panggil Al-Ukht Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana izin bertanya mengenai surga, penduduk surga. Apakah bisa penduduk surga yang berada di level surga yang paling bawah bisa bertemu dengan penduduk surga yang berada di level paling atas seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Afwan. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Jadi kalau bicara kenikmatan surga ini udah jangan dibayangin. Yang di bawah bisa bertemu dengan yang di atas? Bisa.
Bukankah di sana nanti ada pasar? Nanti kita akan bicara tentang pasar di surga itu. Di mana semua orang datang ke sana, berangkat ke sana. Sehingga mereka bisa saling berkunjung di surga itu. Dan Rasulullah SAW cinta sama umatnya. Beliau tunggu umatnya di telaga alaihissalatu wassalam. Beliau tunggu umatnya di pintu surga, nanti beliau yang akan membukakannya alaihissalatu wassalam. Sehingga tatkala beliau berada di tempat yang tinggi pun, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, almar'u ma'aman ahad. Orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kalau engkau cinta sama Rasul SAW, maka engkau akan berkumpul dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Barakallahu fikum. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda mohon maaf banget. Karena memang ada sesuatu yang urgen yang harus Anda kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan kepada Ogi ya. Jazakumullah khair Ogi. Silahkan ditutup. Anda mohon maaf. Syukuran wa jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala beserta tim SRB yang telah meluangkan waktunya untuk kita sehingga kita bisa mendengar kajian live di pagi hari ini. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan dapat bermanfaat di kehidupan kita di dunia dan terlebih lagi di akhirat kelak. Kemudian kami mohon maaf pada para penanya apabila yang tidak terbacakan pertanyaannya karena waktunya yang sangat sempit dan pertanyaan yang masuk pula banyak, cukuplah banyak. Marilah kita cukupkan pengajian kita sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.